kita akan coba untuk menyelesaikan contoh soal forecasting atau peramalan dengan metode double moving average. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terdapat beberapa langkah dalam penyelesaian soal menggunakan metode double moving average ini. Langkah tersebut adalah yang pertama penentuan moving average 1, kemudian menentukan moving average 2, penentuan konstanta, penentuan slope, dan yang terakhir baru kita bisa menentukan forecast untuk periode yang kita ingin ketahui jumlah demand-nya. Kalau misalkan dalam secara teori, ini kan notasinya banyak ya, jadi agak ribet. Nah, maka kita akan langsung ke contoh soal untuk penyelesaiannya. Contoh soal, lakukan forecasting untuk bulan Juli, Agustus, dan September menggunakan metode double moving average bergerak 3. Sudah ditetapkan bergeraknya adalah 3. Ini adalah datanya, maka langkah pertama kita harus menentukan forecast pertama atau forecast satunya. S aksen T. Dengan cara kita hitung rata-rata untuk bergerak 3. Berarti untuk forecast di bulan Juni, datanya adalah April, Mei, Juni. Untuk forecast di bulan Mei, datanya adalah Mei, April, dan Maret. Kita hitung untuk S aksen T bulan Juni. Ini datanya ya, April, Mei, Juni. Kita rata-ratakan. Ini hasilnya. Nah, ini bisa kita hitung sampai ke periode Maret. Kenapa Maret? Karena data yang tersedia itu di Maret adalah 3. Kalau kita hitung sampai Februari, nanti datanya kurang 1. Jadi kita bisa menghitung 4 forecast. Bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Setelah kita selesai menghitung untuk forecast pertama, selanjutnya kita akan hitung forecast yang kedua, S double aksen. Ini dia. Nah, perbedaannya adalah datanya adalah hasil dari peramalan yang pertama. Kita akan hitung untuk di bulan Juni. Data yang digunakan adalah data hasil perhitungan peramalan pertama bulan Juni, Mei, dan April. Oke. Kemudian kita juga bisa hitung untuk di bulan Mei. Nah, namun kita tidak bisa menghitung di bulan April karena tidak ada data yang cukup untuk bergerak 3 ketika kita akan menghitung S double aksen di bulan April. Nah, ini adalah hasil perhitungan untuk forecast pertama, S aksen T, dan S double aksen T. Kita sudah memperoleh ini, selanjutnya kita bisa hitung nilai konstanta A. Rumusnya adalah 2 dikali S aksen T dikurang dengan S double aksen T. Kita akan cari konstanta untuk di periode Juni. Sama dengan 2 dikali S aksen T, kita kurang dengan S double aksen. Oke, ini dia hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari slope B. Slope atau B ini rumusnya adalah 2 dikali S aksen T dikurang X double aksen T dibagi V dikurang 1. V adalah jumlah bergeraknya berapa, moving dia berapa. Karena kita di soal adalah bergerak 3, maka V-nya sama dengan 3. Sama dengan 2 dikali hasil peramalan pertama dikurang dengan hasil peramalan kedua. Ini kita bagi dengan V kurang 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Oke, hasilnya adalah minus 189. Setelah kita peroleh nilai A dan B, maka kita dapat menghitung forecast Juli, Agustus, dan September. Kita akan mulai dengan forecast di bulan Juli. Juli ini memiliki selang atau jeda atau jarak 1 periode dari Juni. Kenapa harus dari Juni? Karena kita akan pakai konstanta di bulan Juni dan slope di bulan Juni. Jedanya ada 1. Maka F Juli sama dengan F Juni tambah 1. Ini nilai 1 sesuai dengan jeda periodenya. Maka
untuk F Juni plus 1 kita bisa menghitung A Juni ditambah dengan B Juni kita kali 1. Sama dengan 2544 plus min 189 dikali 1. Hasilnya adalah di 2356. 2356. Kita hitung untuk F di Agustus. F Agustus. Ya. Sama dengan F Juni ditambah berapa? Juni ke Agustus punya jeda atau rentang 2 periode. Berarti ditambah 2. Sama dengan A Juni ditambah dengan B Juni kita kalikan 2. Ya, sama dengan nanti hasilnya ada di 2167. Nah, terakhir adalah F September. Sama dengan F Juni ditambah 3. Sama dengan A Juni ditambah dengan B Juni kita kalikan 3. Nanti hasilnya ada di 1978. Itu tadi contoh penyelesaian forecasting dengan metode double moving average bergerak 3. Jangan lupa setiap menghitung forecast sebaiknya dilakukan manajemen peramalan dengan menghitung error, jadi nanti bisa kita lihat apakah data ini bisa valid untuk diterapkan atau tidak. Baik, semoga video ini bisa bermanfaat.